Thailand menjadi sebuah negara yang memproduksi banyak film komedi dengan alur cerita yang menarik. Begitupun dengan film yang akan gua angkat kali ini. Film yang bertemakan romance komedi dengan rating 7,9 versi IMDb membuat film ini sangat gua rekomendasikan buat kalian yang lagi ingin ketawa dan ingin senyum-senyum sendiri. Seperti apa cerita selanjutnya? Kalian siapin cemilan dan minumannya, cari tempat sepewe mungkin, dan ayo kita tonton filmnya. Tetapi sebelum itu, bantu gua untuk mengembangkan channel ini dengan klik tombol like dan subscribe supaya gua tetap semangat untuk membagikan film-film menarik untuk kalian semua. Seorang kepala sekolah terlihat memarahi seorang lelaki yang memainkan wahana permainan anak di taman sekolah. Sementara itu di sekolah yang sama pula, seorang guru wanita juga dimarahi oleh kepala sekolah tersebut karena memiliki tato di tangannya. Laki-laki itu melamar menjadi guru di sekolah tersebut, sementara guru wanita itu harus rela dipindah tugaskan ke sekolah apung karena tak mematuhi arahan si kepala sekolah. Tak jauh berbeda dengan sang guru wanita, laki-laki yang melamar tersebut juga dikirim ke sekolah apung yang sama. Seperti kebiasaan para wanita ya guys ya. Sesampainya di sekolah rumah apung itu, guru wanita yang bernama Anne dan juga Gigi mengambil foto selfie mereka. Sementara hari pertama Pak Song, guru yang direkrut kepala sekolah Baan Wataya dihabiskan untuk menemukan cara mengajar yang baik di depan anak didiknya nanti. Dan tanpa disengaja, dia menemukan sebuah buku catatan di atas papan tulis. Buku harian yang ditulis Bu Guru N semasa dirinya mengajar di sekolah rumah kapal. Buku yang ternyata akan sangat berharga bagi Song nantinya. Sepertinya kesulitan demi kesulitan mengajar di pedalaman mulai dirasakan Song dan N, mulai dari tangannya yang patah ketika sedang menyalakan mesin perahu, sinyal yang sulit ditemukan, dan tangki air yang tersumbat. Oke, cukup. Song mulai mencari anak-anak yang akan diajarnya, dan mulailah anak-anak tersebut memperkenalkan diri mereka masing-masing. Song terheran melihat cara mereka memperkenalkan diri. Rupanya, cara itulah yang dipakai Guru N saat dia mengajar di sekolah tersebut. Myuk kelas 1, Tong kelas 2, Tuna kelas 3, Gao kelas 4. เล่นบทอะไรได้บ้างเนี่ย เล่นได้ทุกบทเลยค่ะ หมาตายแป้งตายหมาตายดีลูกจะไม่ให้ดูทีวี Perbedaan kelas itu membuat Song bingung memberikan pengajaran yang baik kepada mereka. Sesampainya dari luar untuk menelepon seseorang, Song kembali dan menemukan anak-anak tidak berada di kelas. Mereka semua mendapat hukuman karena berenang di luar pantauannya. Hubungan Song dan murid-muridnya tidak berjalan dengan baik di minggu awal dia mengajar. Di akhir pekan itu, Song kembali ke rumahnya untuk melakukan pengobatan untuk tangannya. Begitupun dengan N dan pacarnya Nui yang memeriksa ruam di lengan N. Meskipun guru mengatakan ruam tersebut mudah untuk disembuhkan, namun Nui tetap marah karena N bisa saja mendapatkan alergi atau luka lainnya di tempat di mana dia mengajar sekarang. Nui yang juga seorang guru menyesalkan sikap N yang lebih memilih pindah mengajar daripada menuruti kepala sekolahnya untuk menghapus tato di tangannya. N meminta putus dari Nui karena perdebatan kali itu. Nui pun pergi. Di tempat yang lain, Song yang pulang ke rumahnya mengalami nasib yang serupa, putus dari pacarnya yang kedapatan selingkuh di depan matanya. Good job! Song kembali ke sekolah rumah kapal dan melihat kembali diari N. Song yang sedang galau lalu melakukan hal yang serupa dengan N untuk menghilangkan rasa galaunya, menceburkan diri ke danau itu. Gigi merasa sudah tidak tahan lagi berada di sekolah itu karena dia melihat sebuah bangkai manusia di bawah toilet sekolah tersebut. Kesulitan pun kembali dialami N karena dia harus dapat bertahan mengajar sendirian di sekolah apung tersebut. Ketika weekend tiba,
Nui menjemput Anne dan mereka pun rujuk kembali karena kali ini Nui lebih memilih mengalah dibandingkan berdebat dengan Anne. Song mulai belajar bagaimana mendidik anak-anak melalui buku diari Anne. Anak-anak pun nampak mulai akrab dengan guru barunya. Terlihat Song mulai menikmati kehidupan mengajarnya di tempat itu berkat Anne. Bahkan dia mulai senyum-senyum sendiri melihat goresan nama Anne di salah satu tiang sekolah yang menggambarkan tinggi siswa dan guru di tempat itu dan membayangkan seberapa tinggi Anne itu dibandingkan dirinya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih tentang Anne, dia bahkan memberikan tugas kesenian, yaitu menggambar wajah Bu Anne kepada para siswa. Tetapi meskipun dengan hasil gambar yang seadanya, Song tetap senyum-senyum sendiri melihat gambar Bu Anne yang dibuat para murid. Song juga menemukan gambar foto tangan Anne dengan tato 3 bintang di tangannya. Saking bahagianya menghayal Bu Anne, Song sampai bermimpi bertemu dengan Bu Anne. Tapi tiba-tiba Song dibangunkan oleh Gao karena badai menerpa sekolah rumah kapal. Sekolah yang hanya beralaskan atap seng dan tembok kayu itu porak-poranda diterjang badai. Song lalu memeluk murid-muridnya yang ketakutan. Tiba-tiba diari Anne terjatuh dan dibawa air. Song tidak dapat menyelamatkan diari tersebut karena dia harus melindungi anak didiknya. Setelah badai berhenti, Song mencari buku diari yang tercebur ke dalam air. Dia menemukannya dan terlihat senang. Tapi dia juga sedih melihat sekolah tempat dia mengajar menjadi rusak karena badai. Tapi lagi-lagi, catatan yang dibuat Anne di selembar diarinya yang mengatakan jangan menyerah, membuat Song kembali semangat dan dia segera membenahi sekolah tersebut agar kembali dapat digunakan. Song juga menulis kembali kata-kata yang pudar dari catatan Anne dengan menambahkan beberapa perasaan yang dimilikinya ke dalam diari tersebut. Di lain waktu, Chon, salah satu murid di sekolah tersebut, mengalami kesulitan menjawab soal matematika. Anne pun membantu menyelesaikan soal tersebut. Chon mengatakan tidak suka matematika dan tidak ingin belajar matematika. Dia juga menyebutkan kalau dia lebih memilih menjadi nelayan dibandingkan profesi lainnya. Anne kecewa mendengar jawaban dari Chon. Anne meminta Chon untuk tetap sekolah apapun alasannya. Dengan suara yang kecil, Chon pun mengiyakan. Namun di hari ujian semester, Chon justru tidak hadir. Anne lalu menuju rumah Chon. Anne menanyakan alasan ketidakhadiran Chon di hari ujiannya. Ayah Chon mengaku tidak ada yang membantunya untuk menangkap ikan. Anne sedikit kesal dengan alasan si ayah, tapi yang membuatnya lebih kecewa karena Chon sendirilah yang tidak ingin melanjutkan sekolah. Kesedihannya tak berhenti sampai di situ. Ketika kembali ke sekolah rumah kapal, dia bertanya apa cita-cita murid-muridnya kelak. Serupa dengan Chon, mereka pun ingin menjadi nelayan seperti orang tua mereka. Anne yang mendedikasikan dirinya agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan dan menjadi orang sukses kelak menjadi sedih dan menangis. Setelah membaca diari Anne, Song lalu memutuskan untuk membawa Chon kembali bersekolah. Demi membuat Chon kembali bersekolah, dia menjanjikan kepada ayah Chon untuk membantunya mencari ikan ketika akhir pekan. Melihat kesungguhan Song, ayah Chon pun setuju dan Chon pun bisa kembali bersekolah. Ujian akhir semester 1 telah tiba. Nampaknya murid-murid kesulitan menjawab soal yang diberikan. Nilai para murid juga jelek. Kepala sekolah mengatakan jika nilai murid tidak juga membaik pada UAS yang kedua, maka kontrak Song tidak dapat diperpanjang. Song menanyakan keberadaan Bu Anne kepada kepala sekolah. Bu Anne sekarang mengajar di Monfah dan tidak lama lagi dia akan menikah. Song yang kesal mendapati kenyataan bahwa Bu Anne akan menikah hendak membakar diari yang selama ini membuatnya mengagumi sosok Bu Anne. Tapi nggak lama kemudian dia mengambil buku tersebut agar tidak terbakar habis. Dia berencana menemui Bu Anne di sekolah Monfah, tempatnya mengajar sekarang. Song menyusuri tempat tersebut sembari memperhatikan setiap guru wanita di sana. Tidak lupa juga melihat tangan guru di sana. Ketika sedang lewat, ada seorang murid yang memanggil nama Bu Anne. Namun ketika Song menoleh ke arah tangan guru tersebut, ternyata tidak ada tanda 3 bintang seperti yang selama ini digambarkan di dalam buku diari Anne. Song yang tak dapat menemui Bu Anne membuat permohonan di sebuah lampion yang dia terbangkan agar suatu saat bisa bertemu dengan Bu Anne. Song juga menuliskan rasa kecewanya karena Anne ternyata sudah memiliki pasangan dan akan menikah.
Ketika jam mengajar dimulai, tiba-tiba murid menoleh ke arah seorang wanita yang menunggu di depan pintu kelas mereka. Anne lalu menghampiri wanita yang kelihatannya sedang hamil tersebut. Anne menangis setelah berbicara dengan wanita itu. Nui menemui Anne dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya dan memohon Anne mendengarkannya. Anne menuju mobilnya dan meninggalkan Nui dan pekerjaannya di sekolah tersebut. Anne kembali ke sekolah lamanya dan meminta kepala sekolah agar dirinya bisa kembali mengajar di sekolah kapal apung. Ternyata Song tidak lagi mengajar di sekolah itu dan Bu Anne bisa menggantikan Song mengajar di sana. Tahun ajaran baru dimulai. Anak-anak yang datang terkejut sekaligus senang melihat Bu Anne kembali mengajar di sekolah mereka. Anne juga terkejut melihat Chon yang kembali bersekolah. Chon mengatakan bahwa dia dapat kembali bersekolah karena bantuan Pak Song membantu orang tuanya mencari ikan di akhir pekan. Saat meletakkan alat tulis ke atas papan tulis, Bu Anne kembali melihat buku diarinya yang sedikit terbakar. Dia pun membuka diarinya perlahan. Anne mulai terkejut ketika ada tulisan orang lain selain dirinya di buku tersebut. Song bercerita bagaimana kehidupannya mengajar di tempat itu sangat terbantu akibat diari Anne. Caranya mengajar membuat anak-anak lebih percaya diri menghadapi ujian akhir, meskipun Chon tak lulus karena kehabisan waktu. Karena hal itu pula Song mengundurkan diri dan memutuskan untuk mendalami ilmunya agar lebih baik mengajar anak-anak kelak. Dia senang ketika Bu Anne akhirnya kembali menjadi guru di tempat itu menggantikannya. Song senang karena dapat merindukan sosok yang bahkan belum pernah ditemuinya melalui buku diari itu. Setelah ujian sekolah, Bu Anne memberikan hasil ujian para murid. Dia juga menanyakan keberadaan Pak Song. Kepala sekolah memberikan CV yang pernah dibuat Pak Song sewaktu melamar pekerjaan di sana. Anne menuju alamat yang tertera di CV tersebut. Namun setelah berada di tempat itu, ternyata Song tidak lagi tinggal di sana. Pada akhirnya Anne juga tidak bisa bertemu dengan Song. Nampaknya dari tulisan-tulisan Song di buku harian Anne, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Anne. Bahkan dia menghayal Song yang datang dan meminta tolong kepadanya untuk menyelesaikan soal matematika yang tidak dikuasai Song. Dia juga menghayal ketika berenang di danau itu, kemudian Song ikut berenang bersamanya. Ketika di pasar, Anne mendengar kabar bahwa Song memberikan sepucuk surat kepada Muik. Anne pun bergegas meninggalkan ikan yang dibelinya dan mencari Muik. Namun ketika Anne mendapatkan Muik, Muik bilang suratnya tidak sengaja tercebur ke dalam toilet. Untungnya dia sudah membaca surat tersebut. Anne menjadi kegirangan ketika tahu kalau Song akan datang saat liburan sekolah. Ketika sedang membersihkan sekolah untuk menyambut kedatangan Song, Anne dikejutkan dengan tamu yang hadir. Nui datang ke sekolah itu untuk membujuk Anne kembali kepadanya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas anaknya. Anne lalu kembali membuka banyak surat yang dikirim Nui selama ini untuk dirinya. Anne membaca surat itu sampai pagi hari dan memutuskan untuk rujuk kembali dengan Nui. Dalam perjalanannya menuju mobil, Anne berpapasan dengan orang yang mengendarai motor, berharap bahwa orang tersebut adalah Song, namun ternyata bukan. Di dalam mobil, Nui memberikan diari Anne yang ternyata sengaja ditinggalkan Anne untuk dibaca oleh Song. Dia menjadi sedikit sedih karena seharusnya itu menjadi ucapan perpisahannya untuk Song. Ketika sedang menunggu kereta lewat, Anne menanyakan apa tanggapan Nui tentang guru yang mengajarkan murid-muridnya menggunakan metode praktek langsung. Nui mengatakan cara tersebut bagus hanya untuk murid yang jumlahnya sedikit. Sementara mendengar jawaban itu, Anne berpikiran bahwa mereka memang tidak seharusnya bersama lagi karena Anne pun akan menggunakan cara yang sama seperti yang diajarkan Song. Anne kemudian kembali ke sekolah rumah kapal, tapi semua lampu mati dan mereka beranggapan bahwa tidak ada lagi orang di tempat tersebut. Namun setelah berbalik arah, tak lama kemudian lampu menyala. Tanpa dikomando, si ibu memutar arah perahunya menuju sekolah apung itu. Di dalam, Anne menyusuri tempat itu. Dia menemukan seseorang yang sedang memperbaiki genset. Dia tahu bahwa itu adalah Song. Dia mengulurkan buku diarinya, berharap Song menyadari bahwa dirinya ada di sana. Song terkejut melihat buku diari itu.
Dia lebih terkejut lagi ketika melihat sosok yang selama ini dia kagumi melalui tulisan-tulisannya. Dan film pun tamat. Sekian dulu film kali ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe kalau kalian suka dengan film-film di channel ini. Nyalain lonceng notifikasinya kalau kalian mau dapat update film terbaru di channel ini. Komen-komen film apa yang bakal kita ceritain selanjutnya. See you next time. Tetap semangat dan jaga kesehatan. สวัสดีครับครูแอน สวัสดีค่ะ